Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Azizi, mahasiswa calon guru tahun 2024 dari kelas PGSD 03 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini merupakan presentasi saya mengenai refleksi setelah mempelajari topik 1 hingga topik 4 di LMS pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kemudian saya kaitkan dengan kenyataan atau lingkungan yang ada di sekolah tempat saya PPL, tepatnya di SDN Gedong 05 Pagi. Langsung saja saya masuk ke topik pertama. Nah, rangkuman pada materi topik pertama, kemudian ada lingkungan sekolah atau keadaan berdasarkan temuan saya di sekolah. Nah, di sini saya bahas yang pertama, ada rangkuman materi pada topik 1. Pada topik 1 membahas mengenai perjalanan pendidikan nasional. Nah, pada pembahasan topik ini saya telah mempelajari tentang sejarah panjang perjalanan pendidikan nasional. Tepatnya di sini ada dua hal penting tentang perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional dan juga sejarah perkembangan kurikulum pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Nah, pada peta perjalanan pendidikan Indonesia berjalan sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, sistem pendidikan sekolah dasar Indonesia sekitar 50 tahun yang lalu sama sekali tidak terjadi perubahan. Nah, seperti kisi-kisi, pembelajaran, kemudian hal tersebut sungguh luar biasa, dan sebagai perkembangan kurikulum, perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, dan hingga sampai sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kemajuan model pembelajaran dan metode-metode pembelajaran yang memberikan langkah-langkah yang baik, memberikan potensi-potensi yang dapat kita terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih bermakna di dalam pembelajaran di kelas. Nah, jika kita komparasikan dengan dunia pendidikan sekarang, terutama dalam perkembangan kurikulum di Indonesia, kita mengenal saat sekarang ini namanya kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ini kita menerapkan namanya profil pelajar Pancasila. Nah, saat kita mengenal namanya kurikulum merdeka, di mana di sini kita memberikan peserta didik kebebasan untuk proses belajar aktif, kreatif, dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Nah, pembelajaran kurikulum merdeka, di sini kita mengenal namanya kurikulum merdeka, kita garis bawahi kata merdeka. Nah, dulu kita telah istilahnya mengenal namanya ada kata belenggu dalam dunia pendidikan. Nah, hal inilah yang dihindari, hal inilah yang harus kita hilangkan dalam pendidikan kita, dari kata belenggu dalam pendidikan. Nah, kata belenggu ini harus kita hindari, harus kita hilangkan. Kita harus bisa menerapkan yang namanya pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik. Nah, dengan pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik, agar bisa memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan, memberikan mereka peluang, memberikan mereka ruangan untuk bisa memberikan eksplorasi ide-ide penting, ide-ide besar mereka, dan ide-ide maupun pendapat-pendapat mereka mengenai potensi-potensi yang mereka miliki secara optimal, baik itu pengetahuan yang mereka miliki, pengalaman yang mereka miliki, dan juga ilmu-ilmu atau pengetahuan dasar yang telah mereka miliki sebelum mereka melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, pengetahuan-pengetahuan tersebut jika dikorelasikan dengan materi pembelajaran, nantinya akan menimbulkan kegiatan pembelajaran yang sangat inklusif dan juga lebih interaktif, di mana peserta didik tidak hanya menonton, mendengarkan guru menjelaskan saja, namun dia bisa juga mengemukakan pendapatnya, mengemukakan idenya terkait materi-materi yang setelah kita pelajari atau setelah diajarkan kepada mereka. Nah, disinilah pentingnya memerdekakan peserta didik dari kata belenggu pendidikan itu sangat kita hilangkan, sangat kita hindari. Kita tidak ingin peserta didik kita terbelenggu dengan pendidikan. Kita ingin mereka merdeka dengan pembelajaran yang mereka pelajari atau yang sedang mereka laksanakan. Kemudian kita lihat pada lingkungan sekolah, berdasarkan pengalaman dan temuan saya, penerapan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah sebuah kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan di kelas oleh guru sudah membebaskan peserta didik dari kata belenggu yang ada pada pembahasan topik ini. Kemudian guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk
mengeksplorasi ide-ide mereka, ide-ide baru, pemahaman konsep tentang pemahaman yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, pada kelas 4B, pada saat saya melaksanakan observasi, pada saat saya melaksanakan kegiatan asistensi mengajar, pada saat saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran terbimbing pada saat PPL 1 semester kemarin, di sana pelaksanaan pembelajaran sudah sangat kooperatif, sangat kreatif, dan mengembangkan pendapat mereka dengan baik, dengan mengeksplorasi ide dan pengetahuan mereka dengan baik. Di sini guru bisa menjadi lebih tahu bagaimana karakter peserta didik tersebut dengan mengemukakan ide atau gagasan-gagasan yang mereka miliki, menjadikan pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian yang terakhir, di sekolah tersebut juga kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik yang beragam. Selanjutnya, masuk pada topik kedua. Topik ini membahas tentang atau mempelajari dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat penting kita pahami dan kita dalami dan kita renungkan apa saja maksud dari tujuan pendidikan nasional itu. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan dalam proses pendidikan itu ada yang namanya proses menuntun. Nah, proses menuntun di sini guru sebagai penuntun atau sebagai pamong memberikan tuntutan dan arahan yang baik, arah yang benar, arah yang terarah agar pembelajaran atau agar materi yang diberikan kepada peserta didik tersebut dapat tersampaikan dengan baik, agar tuntunan yang kita berikan itu dapat mengarahkan mereka, membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Dan juga sebagai seorang guru, kita memiliki tuntutan untuk mengelola diri kita sendiri dan hidup bersama dengan orang lain. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan pembelajaran itu juga berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa koneksi yang terhubung antara kodrat alam dan kodrat zaman pada anak itu sangat penting dalam tumbuh kembang peserta didik saat mereka memasuki namanya dunia pendidikan. Nah, selanjutnya jika kita lihat pada lingkungan sekolah tempat saya PPL, berdasarkan pengalaman dan temuan yang saya peroleh selama melaksanakan kegiatan PPL tersebut di SDN Gedong 05, yang pertama, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada aspek menuntun. Nah, di sini seorang guru harus bisa menuntun peserta didiknya. Nah, itu tentu. Kemudian di sekolah tempat saya PPL, tempat saya melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing, saya melihat banyak sekali guru yang bisa menuntun dengan baik sistem-sistem pembelajaran, seperti menuntun untuk belajar latihan upacara, menuntun untuk marching band, menuntun untuk kegiatan pramuka, menuntun untuk kegiatan olahraga, tari, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian pembelajaran yang menuntun dan memerdekakan peserta didik sangat relevan dengan topik 2 ini, dan penerapannya saya terapkan untuk menuntun mereka melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dan menuntun seperti olahraga, menuntun latihan upacara bendera, menuntun untuk selalu memberikan sikap tolong-menolong kepada teman dan sikap empati kepada teman-teman atau rekan sebaya mereka. Yang terakhir adalah minat dan bakat peserta didik di SD Negeri Gedong 05 tertuang ke dalam beberapa ekstrakurikuler seperti paskibra, marching band, tari, olahraga, dan kegiatan ekskul lainnya yang dapat mengembangkan potensi peserta didik tersebut secara holistik dan kontinu sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran tersebut. Baiklah, selanjutnya rangkuman materi pada topik 3. Nah, pada topik 3 ini membahas mengenai identitas manusia Indonesia. Pembahasan mengenai identitas manusia Indonesia ini dimulai dari keberagaman Indonesia yang sangat tinggi dan akan budaya yang ada serta keunikan-keunikan yang banyak kita lihat pada keberagaman yang ada dalam negara Indonesia. Misalnya, terutama dalam masyarakat Indonesia yang beragam ini memiliki banyak pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, dan kepercayaan beserta tradisi-tradisi daerah, tradisi-tradisi leluhur dari masing-masing daerah itu memiliki simbol maupun keunikan yang tersendiri. Nah, di dalam topik 3 ini kita melihat bahwa semua itu dilihat pada nilai-nilai yang menjiwai dinamika kehidupan dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya, dalam hal ini
nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam masing-masing daerah harus terus kita gali, harus terus kita lestarikan agar tidak punah dan tidak tertinggal oleh zaman yang semakin berkembang dan semakin maju pada saat sekarang ini. Nah, di dalam pembahasan pada topik ini, nilai Bhinneka Tunggal Ika atau nilai keberagaman menjadi salah satu karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh manusia Indonesia. Nah, pertama pada keberagaman Indonesia. Nah, keberagaman Indonesia itu sendiri dapat kita definisikan dalam sebuah negara kesatuan. Artinya keberagaman ini memiliki ciri khas kekayaan dari masyarakat dari negara Indonesia. Nah, yang kedua itu keberagaman menjadi ciri khas kekayaan seperti keberagaman dari agama, budaya, bahasa, dan suku bangsa yang memiliki banyak kepercayaan serta tradisi. Kemudian di sini kita lihat keberagaman itu memuat pada keberagaman dari pengalaman hidup manusia Indonesia. Di sini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, karakteristik berbeda-beda, cara berbicara, logat, dan segala macamnya itu pasti berbeda-beda di setiap manusia Indonesia. Misalnya di daerah di daerah Sumatera Utara misalnya memiliki gaya bahasa yang cukup lantang dan cukup keras seperti yang kita ketahui, sedangkan kita lihat pada daerah Jawa atau daerah Sunda memiliki logat atau bahasanya yang lembut. Padahal itu sama-sama termasuk dalam negara Indonesia. Nah, tetapi keberagaman itulah yang membuat identitas manusia Indonesia itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki keanekaragaman yang tinggi. Nah, jika kita lihat karena nilai keberagaman yang terkandung dalam manusia Indonesia itu yang sangat layak untuk kita lestarikan, yang sangat layak untuk kita kembangkan agar bisa kita kenalkan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Nah, jika kita lihat di sini pada pengalaman dan temuan yang saya temui selama kegiatan PPL di SDN Negeri Gedong 05, yang pertama itu ada karakteristik dari keberagaman peserta didik di SDN Negeri Gedong 05 itu memiliki daerah asal yang berbeda-beda. Seperti halnya pada kelas 3, di situ ada nama peserta didik Rizky dan Kevin. Itu menjadi contoh nyata dari keberagaman yang ada dan karakteristik peserta didik. Nah, perbedaan ras, suku, agama, dan daerah asal mereka tidak sedikit pun menjadi penghalang atau penghambat sosialisasi, pertemanan, interaksi, maupun kerjasama mereka dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, dengan mengenal latar belakang, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal kepada peserta didik, guru dapat mengintegrasikan ke dalam kurikulum, yaitu pada mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran bahasa Indonesia bisa diintegrasikan ke dalam budaya dan kearifan lokal. Kemudian ada pendidikan Pancasila juga bisa, dan mata pelajaran lainnya. Dengan membuat proyek belajar akan menuntut peserta didik kita menjadi lebih kreatif, menjadi lebih teliti, menjadi lebih paham, dan menjadi lebih mengetahui apa saja bentuk budaya, bentuk kebudayaan, bentuk nilai-nilai luhur yang terkandung ke dalam budaya daerah mereka masing-masing. Selanjutnya, rangkuman pada topik 4 ini membahas mengenai Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi, seperti kita tahu, Pancasila itu adalah ideologi sebagai falsafah bangsa Indonesia. Nah, haruslah menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk menghasilkan generasi yang berkarakter, yang memahami nilai-nilai Pancasila adalah melalui jalur pendidikan. Nah, seperti yang kita kenal sekarang, pendidikan kita mengenal namanya kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka kita mengimplementasikan namanya pendekatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini berupa pendekatan pembelajaran yang saat ini kita tekankan atau menuntut pengembangan karakter, membentuk karakter peserta didik tersebut menjadi lebih berkarakter, menjadi lebih Pancasila dan menjadi lebih berjiwa berkebinekaan global. Dan nantinya dengan pembelajaran berbasis profil pelajar Pancasila ini diharapkan peserta didik dapat memaknai, dapat mengimplementasikan dan mengamalkan, menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila ini kita kenal sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dengan kebinekaan dengan latar belakang kebudayaan, sosial budaya, ekonomi, dan agama. Nah, pada profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia yaitu kita mengenal ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pada topik ini mahasiswa juga
atau saya juga mendalami peran pentingnya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang calon guru dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Seperti halnya kita sekarang sebagai mahasiswa PPG calon guru, di sini saya memahami apa saja bentuk pengamalan dari profil pelajar Pancasila. Kita sebagai mahasiswa juga tahu apa saja bentuk tindakan-tindakan yang harus kita lakukan dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini agar bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa PPL di SDN Negeri Gedong 05, nah, pembelajaran yang saya lakukan di sekolah dengan menerapkan profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang dilakukan di sini setelah saya observasi juga, kemudian setelah itu saya coba implementasikan pada saat praktik pembelajaran terbimbing sebelumnya sudah saya coba laksanakan, dan hasilnya alhamdulillah juga cukup memuaskan. Di sini tercerminkan nilai-nilai Pancasila dari setiap kegiatan pelajaran sudah dilaksanakan dengan baik, seperti berdoa, sholat berjamaah ketika waktu azan sudah berkumandang, sikap gotong royong, ketika peserta didik melaksanakan piket atau membersihkan kelas, dan berpikir kritis ketika mengerjakan tugas. Kemudian nilai-nilai moral Pancasila yang diterapkan dalam kegiatan sekolah membentuk generasi unggul dan berkarakter. Kemudian saling menghormati antara satu sama lain menjadi contoh nyata juga, dan kebudayaan dari sekolah ini, seperti bersalaman di pagi hari antara guru dan peserta didik, guru dan staf-staf sekolah lainnya harus bersalaman terlebih dahulu sebelum memasuki persekolahan, dan memberikan sapaan, senyuman kepada setiap warga sekolah yang ada dengan memberikan harapan yang baik, harapan yang bagus untuk meningkatkan motivasi kita dalam melaksanakan tugas di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pemahaman saya mengenai topik 1 sampai topik 4 dalam mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia. Sangat banyak dan sangat saya implementasikan dan saya refleksikan ke dalam pemikiran-pemikiran saya mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, di sini saya lebih mengetahui apa saja bentuk pemikiran-pemikiran beliau yang masih kita terapkan sampai saat sekarang ini, seperti identitas manusia Indonesia yang memiliki keunikannya masing-masing. Nah, di sini juga saya mempelajari keanekaragaman manusia Indonesia, terutama peserta didik kita memiliki karakteristik berbeda-beda, gaya belajar berbeda-beda, dan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada Pancasila sebagai fondasi pendidikan yang dapat menciptakan Indonesia berkarakter berpegang teguh pada nilai-nilai moral Pancasila dengan merdeka belajar dan penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sekian untuk presentasi atau video saya pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.